sebenarnya. Tapi impersonal ya belum coba. Impersonal boleh dicoba. Oke, jadi siapa yang mau nyoba nanti bisa langsung DM ya. Ini sekalian promosi juga. Aku promosiin kamu loh, San. Aku nggak jualan. Tuh nggak jualan, iya kan nggak perlu dibayar kan? Yang penting enak sama enak katanya. Oh pasti enak. Oh iya juga. Oke, jadi itu yang kita bahas sebelumnya. Nagih siapa? Oh, nagih. Pertanyaannya adalah rahasia kuat di ranjang itu apa? Konsumsi makan apa? Oke, makan beling mungkin? Kalau kuat di ranjang itu emang harus dilatih. Kuat di ranjang itu harus dilatih dengan cara Dilatih ya. sama Bella Octavia di sini. Pasti udah familiar banget sama mukanya dia ya di Different People. Iya dong. Jadi spesial juga. Tadi janjinya jam 11 akan live, tapi akhirnya jadinya jam 1 siang. It's okay. Yang penting tamu spesial kita udah datang. Preparasinya 2 jam kan? Oh iya. Tahu dong. Namanya juga fuckboy gitu kan ya. Jadi biar aduh aku juga udah dandan dari tadi subuh. Biasa aja ya. Kasih dong pujian dikit, itu ya, wanita tuh butuh dipuji ya kan. Nggak dibikin enak. Wow, belum dimulai tapi dia sudah memancing aku di Different People. Nah, hari ini mungkin aku nggak perlu perkenalkan lagi ya, Mesya. Udah nggak perlu. Oh iya salah ya. Jadi Maisa, iya benar banget. Dia udah sebelumnya aku undang di part 1 dan part 2, dan kita akan lanjut lagi ke part-part berikutnya. Jadi aku juga live di Instagram. Hai, sudah nunggu lama ya. Jadi dia ini adalah fuckboy yang ulala banget. Yang pastinya kenapa ulala? Karena kamu berani mempublish dirimu, dan memang kemarin tuh waktu dipromot di akun-akun besar tentang konten YouTube-nya aku, itu banyak banget pro dan kontra. Jadi pro kontranya ada yang mungkin setuju, ada mungkin yang tidak setuju. Dari Mesa sendiri deh, kita udah mulai masuk ke pertanyaan ya. Mesa gimana nih kamu? Aduh kemarin tuh jahat-jahat banget komentarnya. Kamu gimana nanggepinnya? Aku langsung jawab ya. Iya langsung jawab, silahkan. Bodoh amat. Jadi bodoh amat sebodoh itu, sebodoh itu bukan Seamat itu. Seamat itu kamu bodoh amat ya? Iya emang harus begitu gitu. Anggapnya kalau kamu berani mengungkapkan sesuatu tentang dirimu sendiri, ya harus berani risikonya, harus kebayang lah gitu. Oh kamu sudah kebayang akan banyak pro dan kontra netizen yang jahat? Anggapnya gini, untuk menjadi orang yang tidak munafik, kamu harus menanggapi orang-orang yang munafik ini gitu. Iya benar-benar. Ya mostly orang-orang itu in general semua itu munafik gitu. Gitu. Atau mungkin mereka nggak nyampe. Nggak nyampe ya sama gaya hidupnya Mesa yang luar biasa. Bukan gayanya, tapi kadang-kadang orang tuh yang ngobrol begitu mereka nggak nyampe, dikira halu gitu. Oh iya, nah itu juga salah satu ya, karena kan kamu bilang fuckboy, hipersek juga. Nah orang-orang tuh pada mikir serius, mana buktinya, no video, gitu katanya. Terus menurut kamu gimana? Perlu kita nonton video bareng-bareng? Atau mau bikin video bareng? Jangan dong, jangan di sini maksudnya lo. Nah kamu gimana tuh? Gini, ya gitu. Kalau kamu harus ngejabanin orang-orang yang nggak nyampe obrolan sama kamu, ya rugi gitu. Bener-bener. Ya di sini kan poinnya bukan untuk pamer gitu. Okay. Kalau aku kepancing untuk begitu kan ujungnya pamer juga. Gitu. Pamer iya bener. Pamer tapi secara personal sama pamer secara publik kan hal yang berbeda. Oke, jadi maksudnya Mesa ini adalah kalau kamu akan memberitahu atau mempublish video itu adalah pamer versi publik. Iya, itu juga kalau di Indonesia kan itu hal yang bermasalah. Iya bermasalah, pornografi ya. Emang aku pengen jadi Gisel. Oh iya benar. Jadi entah mereka percaya atau enggak itu suka-suka mereka. Aku cuma bicara fakta aja, jadi nggak suka basa-basi. Oke, jadi kamu. Iya, aku juga tujuannya kini untuk masuk di sini bukan untuk mendapatkan achievement sesuatu gitu. Itu emang fakta aku begini. Gitu. Soalnya memang banyak ya hanya sebagian sih sebetulnya orang-orang yang
baru kaget, kayak teman-teman baru Iya, kaget. iya, dan banyak juga Tapi yang setengahnya mereka udah tahu, Oke. atau mereka udah ini, emang anjing nih. Oh iya, iya, jadi itu bukan jadi hal yang menurut kamu, aduh terlalu bahaya atau gawat, itu enggak ya? Enggak, karena mostly orang-orang juga begitu sih. Cuman mereka entah mengakui atau tidak, itu aja beda. Oh, bedanya kamu mengakui dan mereka belum tentu mengakui. Iya, ada yang belum, ada yang nggak bakal. Oke, wow. Jadi di antara different people kalian termasuk tipe yang mana? Mengakui kayak dia, belum mengakui atau tidak bakal mengakui. Itu tipe-tipe manusia atau different people di luar sana. Nah, lanjut lagi nih Mesa sama pembahasan kita. Kan kemarin tuh jadi pro kontra juga ya. Jadi menurut aku juga tidak tahu akan bisa lanjutin part ketiga karena antusiasnya banyak yang pro kontra, banyak yang komen bla bla bla, tapi mereka tuh tetap nonton Mesa sampai 1.500. Jadi menurut aku itu banyak loh yang aku yang baru banget buat konten. Nah, kamu kemarin tuh ada kepikiran gak sih sampai 1.500? Sebenarnya gini nggak sih, anggapnya itu salah satu kunci daripada clickbait itu sendiri. Jadi emang orang itu suka nonton yang mereka nggak suka. Kayak di One Day Jepang. Gimana mereka nonton yang mereka nggak suka? Iya, mereka jadi pengen tahu. Anggapnya ada hal yang aneh, mereka pengen tahu. Oke. Ada hal-hal yang kontra, mereka pengen tahu. Itu emang sifat natural manusia kan gitu kan. Oke. Anggapnya orang-orang juga biasanya melakukan sesuatu yang kita balikan daripada yang mereka tampilkan sama ini. Anggapnya di inner mereka. Soalnya ada mostly orang-orang nih, entah mereka hyper, entah mereka punya sifat yang lain yang nggak mau ditunjukkan, kan tetap ada dalam dirinya sendiri. Oke. Yang ditunjukkan kabarnya begini. Nah, ketika mereka terpancing sama sesuatu yang sama yang inner mereka, ya udah mereka pengen gitu. Pengen tahu. Iya kan, orang-orang penasaran, memang basic human itu memang penasaran. Orang-orang pasti penasaran, ya, pengen tahu segala macam. Kalau itu nggak banyak orang bikin konten. Iya. Oke. Jadi karena bahasanya kita tuh cukup masih tabu ya di mata masyarakat ngomongin Ya, tentang seks. Padahal mungkin semua orang tahu itu. Jadi Semua orang akan melakukan itu. coba kok ya nanti promosi buat yang mungkin penasaran seenak apa si Mesa. Kan Aku nggak jualan. Bangsat kau. iya, dia nggak dijual, ya kan. Nah, lanjut lagi sama bahasan kita nih Mesa. Kan aku udah ngebahas tentang pro kontra kemarin, tapi dari kamu sendiri habis konten itu dipublish, terus udah gitu dipromot di akun-akun besar, ada nggak sih netizen atau orang-orang yang mungkin tidak kenal kamu, akhirnya mereka nyerang kamu atau caci maki kamu atau ngebully kamu, ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Paling gini ya. Paling kumpul sama teman-teman, mereka kayak ngebahas dikit anggapnya. Mungkin cara-cara ngece, cuman ujung-ujungnya mereka malu dengar omongan aku gitu. Karena respon gue out of the box ya, anggapnya bukannya aku minder segala macam, malah aku bikin makin panas mereka. Jadi mereka malu nanyain, kayaknya aku salah nanya kok aku malu dengerin gitu. Oh ya, niatnya apa jadinya apa kalau Iya, sama kalau kamu? sebenarnya niatnya ngewalek, tapi ya malah mereka yang malu untuk menanyakan itu. Mereka malah malu, anggapnya mereka kayak nanya, emang kayak bla 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 gitu. Aku malah jawabnya dengan fakta, tapi emang enggak. Kenyataannya seperti itu, jadi emang kayak bukan jawaban itu yang mereka harapkan awalnya gitu. Kalau orang-orang kan biasanya kalau misalnya dibahas tentang sesuatu itu mereka malu itu gimana caranya. oh iya, benar. Karena aku mau lawan bicara, aku yang malu mendengarnya. Aku juga sering malu ngomong sama dia di Iya. depan people. Biasanya pilihannya tuh Pak, antara mereka malu tuh mereka nggak nyampe. Oke, aku keduanya kayaknya sama. Iya. Oke, Baik, jadi aku sekarang open ya di Instagram yang mau tanya-tanya. Open apa nih? Open apa nih? A few moments later. Oke, aku sekarang open apa ya? Open nanya-nanya nih sama fuckboy yang di sebelah sini. Kemarin itu ada beberapa yang nanya, gimana sih cara otentik menjadi seorang fuckboy yang berkelas? Pertanyaannya tuh berat banget. Gimana sih benar-benar bisa? Karena kan kadang emang pengen jadi fuckboy, tapi emang karakternya dia tuh adalah karakter cowok baik-baik, yang tepat waktu, yang ngertiin cewek banget, yang pakai rasa, feeling. Kamu kalau nggak ada cewek. apa?
kalau nggak ngerti nggak jadi. Oh iya. Nggak jadi fuckboy. Oh iya benar-benar. Nah gimana tuh caranya? Itu kemarin ada pertanyaan. Kalau bahasanya berkelas ya mungkin salah ya teman-teman. Yang ini gimana? Yang ini cara emang kita bahasa yang benar ya. Apa? Yang benar menjadi seorang fuckboy? Bukan yang benar anggapnya. Kalau aku sih lebih menekankan kata nggak munafik itu ya, yang non manipulatif secara langsung gitu. Pernah nggak sih anggapnya kayak aku bilang, aku nyari cewek misalnya nih, aku bilang sama dia, aku fuckboy gitu. Dapat. Wow. Oke, Jadi jadi dalam 15 menit pertama sampai. tapi berarti yang pertama kali yang terpenting itu adalah kamu niat dulu sama cewek ini. Aku niat dapetin dia, jadi ada effort gitu juga. Enggak sih, anggapnya mau ketemu, aku suka ngobrol sama cewek. Mending nih, kalau misalnya kamu dari awal ekspektasinya pengen bungkus nih orang gitu, nggak dapet. Nggak dapet. Kenapa nggak dapet sah? Ekspektasi itu menghancurkan segalanya. Ya, ekspektasi itu merusak pola pikir kayak segala macam. Oh jadi kamu nggak fokus di prosesnya, kamu fokus di goalsnya. Oh, aku itu merasakan ya. Oh iya benar-benar. Iya, dalam fokus sama prosesnya. Itu prosesnya gini. Anggapnya gini, kalau kamu fokus di goalsnya, kamu kadang-kadang skip misalnya itu akibatnya nanti biasanya gitu. Oh, kamu nggak ngeplan hal-hal buruk jadinya ya? Anggapnya aku punya pikiran jahat, semua orang punya pikiran jahat kan? Iya. Cuman aku udah memikirkan pikiran jahatku apa, bla 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 segala macam. Tapi aku fokus anggapnya, aku suka ngobrol sama cewek ini, aku pengen tahu dia bagaimana segala macam. Dan aku pengen dia tahu aku ini seperti apa, dia nggak berekspektasi. Jadi misalnya kayak dia berekspektasi untuk pacaran sama aku atau apa, bla bla bla, untuk serius segala macam, bla bla bla, itu langsung putus. Ini fuckboy cowok, nggak bisa dimiliki gitu. Kamu pengen milikin Mesa? Nggak bisa. Gitulah, nggak Oke. Jadi kita juga harus sadar ya kalau misalnya dari kaum wanitanya, kalau kamu mau ekspektasinya dapetin si fuckboy milikin dia, itu bakal jadi hal yang susah banget ya. Itu tergantung membeli tempatnya sendiri. Sebenarnya gini, kebanyakan nggak sih sebenarnya cewek-cewek luar sana tuh, mereka tahu nih cowok ini dalam bahasa umumnya nggak beres, nggak benar segala macam, cuma tetap menarik. Yeah boy. Kayak pengen aja. Semenarik apa sih Mesa ini? Tapi aku sebenarnya bukan orang yang menarik, anggapnya kamu kayak ngeliat di Instagram itu nggak menarik banget sebenarnya. Tapi impersonal ya boleh coba. Impersonal boleh dicoba. Oke, jadi siapa yang mau nyoba nanti bisa langsung DM ya, ini sekalian promosi juga. Aku promosiin kamu loh, Sa. Aku nggak jualan. Nggak jualan, iya kan nggak perlu dibayar kan? Yang penting enak sama enak katanya. Oh pasti enak. Oh iya. Oke, jadi itu yang kita bahas sebelumnya. Nagih sih. Nagih, ya kan, nagih utang maksudnya. Oke, different people, siapapun, aku lagi live di Instagram yang mau tanya-tanya sama Mesa, boleh langsung ketik di bawah, langsung dijawab sama Mesa ya. Karena topik kita hari ini adalah seks yang memuaskan satu sama lain. Nah, itu adalah topik kita yang cukup berat banget, tapi kita berusaha berusaha memberikannya secara ringan, dan juga tentunya bukan hanya memikirkan puas satu sama lain, tapi kita juga memberikan sex education, dimana buat semoga yang nonton ini masih anak-anak yang umurnya di atas 17, tapi kalau mungkin ada yang nonton di bawah 17 tahun di live Instagramku, kalian harus bijak jadi penonton ya kan, yang baik diambil, yang mungkin buruk ya udah dibuang aja. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya, disaring aja gitu kan. Iya, emang harusnya disaring. Iya, harusnya disaring. Dan juga sebenarnya hal bagus untuk tahu sejak dini. Oke, ya kadang-kadang mungkin banyak yang tidak tahu tentang sex education. Jadi sekalinya udah cinta sama pacarnya, wah aku cinta sama kamu. Ya udah. Kayak aku pertama kali tahu tentang sex education itu TK 0 kecil. TK 0 kecil ya udah tahu guys, makanya jadi expert gini iya, kan. Aku mencari tahu sendiri dan aku sudah mengenali diriku seperti itu sejak TK 0 kecil. Oke, jadi udah tahu dari lama ya Mesa ini. Nah ngomongin, nah jadi kita mulai masuk ke pembahasan sex education dan juga
seks memuaskan satu sama lain. Nah, ini aku ada pertanyaan pribadi sih, Sa. Dari kamu sendiri kan emang dari awal di part 1 dan part 2 kamu sudah bilang aku hanya bercinta dengan orang yang emang sama-sama mau diajak bercinta, dengan sama-sama yang mau having sex. Nah, tapi Sa, pertanyaanku adalah bisa nggak sih seks itu tanpa cinta, Sa? Bisa. Boleh langsung dijawab. Bisa ya, tapi maksudku dalam artian kalau misalnya seks dengan cinta tuh jauh lebih nikmat, sedangkan kamu bilang kenikmatan, kamu menciptakan kenikmatan dan keenakan itu kan. Tapi menurut mungkin logika wanita di luar sana atau pria yang pakai feeling, seks itu nikmat ketika ada cintanya. Menurut kamu gimana tuh? Kalau kita ngomongnya cinta kayak terlalu jauh ya. Oh yes, tapi berat juga ya pertanyaanku bobotnya. Jauh. Karena ngomong cinta tuh relatif. Cinta tuh relatif, oke, setuju. Bagi orang yang baru cinta monyet itu mereka sebut cinta. Bagi mereka yang sering kena pahit cinta, mereka sebut itu rasanya chemistry dulu, sayang dulu, baru ada cinta dulu. Kalau aku saranin, kalau pengen yang benar-benar kayak sesuatu yang nikmat banget, ya cari chemistry-nya gitu. Makanya aku bilang kuncinya ketika ada jujur kan gitu ya, ketika ada jujur gitu. Boundary yang di alam bawah sadar itu lepas, jadi Anda akan lebih menikmati seks itu sendiri. Gitu. Kalian yang bikin chemistry satu sama lain, oke, anggapnya secara look mungkin sama-sama suka gitu. Tapi ketika kena ke karakter atau kena ke obrolan yang menarik segala macam, chemistry itu tercipta, itu yang bikin lebih bergairah, lebih kerasa, lebih nikmat. Bentar dulu, dicerna dulu sama Bella Octavia, oke, jadi intinya kamu bilang tuh nggak mesti harus cinta pleng-pleng gitu. Bahasanya ya? Bukan lebih tepatnya cinta, tapi chemistry yang tercipta. Maksudnya berarti kayak chemistry satu sama lain. Iya. Oke, jadi berarti bener dong maksudku di sini kayak kamu seks sama seseorang tuh kamu juga lihat, misalnya kamu lihat looknya dia, kamu cocok nih. Baru lanjut ke sana, bukan benar-benar pure ya udahlah sama siapa aja langsung nggak enggak kan? Aku nggak pernah bungkus cewek di klub gitu kan. Oke, iya benar-benar kamu pernah bilang pernah bungkus cewek di klub, nggak pernah bungkus ya dalam keadaan mabuk ya. Mereka sadar gitu. Oke, jadi kamu tahu juga ya. Walaupun aku punya pikiran jahat, ini bisa dibungkus, ini bisa dikasih obat atau bisa dikasih obat misalnya drip. Bisa dibikin mabuk misalnya. Cuman apa yang kamu dapatin? Gak nikmat. Semu, wih, bahasa Musa. Kayak seks dulu. Apa tuh? Boneka seks. Oh gitu. Oke. Maaf. Gitu. Maaf pemirsa, saya agak kelewat tadi. Oke. Oh jadi maksudnya itu semua kalau misalnya kamu dapetin, berarti memang walaupun tidak melulu tentang cinta, ada chemistry satu sama lainnya. Anggapnya gini juga. Itu semua kan by proses. Ya kayak aku dulu mengawalinya juga susah gitu kan. Kalau penolakan banyak banget. Nggak usah bilang banyak banget gitu. Penolakan sampai di titik ini akhirnya menjadi fuckboy yang expert. Itu ya kuncinya ketika itu lebih banyak berhasilnya ketika aku lebih jujur. Lebih jujur dengan diri kamu. Inilah aku Mesa yang fuckboy, yang hiperseks. Kalau kamu mau, ayo jalan bareng-bareng. Kayak aku bilang, baru ketemu sama orang yang kenal kan ya. Sejak ketemu langsung, aku biasanya itu aku skip chat ya, DM segala macam. Mending ketemu langsung. Langsung ketemu. Kalau orang bentar, pengen ketemu, lanjutannya apa ya? Kita break 10 menit dulu. Kita akan lanjutkan lagi. Penasaran? A few inches later. Tadi kita lagi ngebahas tentang chemistry gitu udah bahasanya. Iya dong. Karena berarti bener ya, maksudnya itu bukan pure yang orang kamu nggak kenal, kamu nggak tahu sama tahu langsung kamu bungkus, bukan yang seperti itu ya. Isi ngobrol dulu. Isi ngobrol dulu, setidaknya tahu lah dan kamu ngerasa oh sejam dia cukup. Sejam, oke, sejam dari ngobrol. Nggak kenal sama sekali. Sampai tahu ya. Iya, paling cepat 1,5 jam. 1,5 jam. Hello, motherfucker. Jadi benar-benar tidak ada namanya yang kamu ngebungkus, benar-benar nggak tahu apa-apa langsung kamu bungkus, nggak ada ya? Kalau ketemu di klub lihat-lihatan kayak pengen gitu, justru enggak. Aku belum pernah seumur gua. Semu banget yang kayak gitu rasanya. Bukan sih, lebih kayak belum tertarik juga gitu. Oh, berarti ada obrolan ya satu sama lain. Jadi sekali lagi ya yang di Instagram yang mau tanya-tanya, boleh langsung tanya-tanya, kita open
Open apa nih? Open Q&A. Jadi takut salah bilang open yang lain-lain. Iya, itu di Instagram bukan di Twitter. Oke. Oke, jadi pembahasannya tadi kita bahas tentang chemistry satu sama lain. Ini masih pasif ya penontonnya, mungkin lagi bobok siang ya kan? Iya, hari Minggu. Hari Minggu bobok siang, jadi lagi santai-santai. Oke, jadi aku mau ngebahas nih tentang sex education. Menurut kamu seberapa penting sih sex education buat anak-anak muda, entah kaum milenial ataupun untuk siapapun lah pendengar ataupun penonton kita hari ini? Itu penting banget sebenarnya. Penting banget. Penting banget dalam artian begini anggapnya. Itu kan kita harus tahu itu juga jalan untuk menghindari kehamilan ya. Oke, benar, jalan menghindari kehamilan atau lebih tepatnya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kita ngomongnya di Bali, kehamilan pranikah itu lumrah sekali. Kehamilan pranikah, oke. Ya, dalam artian aku bahas dari aku sendiri, kakakku nikah, hamil sebelum nikah, ibuku juga dulu begitu. Oke. Tapi yang maju usia yang sudah umur 27 lah ya. Oke. Tapi banyak dari Bali kasusnya kemudian di bawah itu hal yang lumrah, ketika itu diinginkan. Oke, ada persetujuan ya di antara dua keluarga itu? Iya, yang tidak diinginkan itu jadi masalah biasanya. Oke. Makanya dari itu menurut kamu sex education tuh penting banget buat anak-anak muda atau mungkin anak-anak yang masih labil ya? Iya, buat semua orang. Buat semua orang, oke. Buat semua orang. Aku tanya dia khususnya bagi cewek. Oke, buat wanita di luar sana hati-hati. Lebih tepatnya ya hati-hati dan lebih banyak pakai pikirannya mereka. Gitu. Otaknya sering pakai hati. Hati boleh dipakai kok. Aduh, aku langsung ketawa ngakak. Otaknya jangan dipakai. Otaknya juga dipakai. Oke, otaknya dipakai ya. Kadang-kadang dipakainya kalau perlu gimana tuh? Iya, kalau lagi enak nggak dipakai. Oke, sekali lagi buat yang di Instagram boleh langsung tanya-tanya. Ya kan? Yang mau tanya-tanya boleh langsung tanya-tanya. Wah, koneksinya buruk Nesa. Coba kita pakai ini ya. Pakai ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman di Instagram yang mau tanya-tanya sama Mesa seputaran fuckboy atau having sex, boleh langsung tanya di bawah ini, langsung bakal dijawab sama Mesa ya. Tadi balik lagi sama pembahasan kita tentang sex education. Nah, emang itu penting banget buat siapapun, khususnya buat cewek-cewek. Khususnya buat cewek-cewek. Jadi fokusnya memang ke cewek-cewek ya, karena kan cewek kan bertanggung jawabnya bukan hanya untuk pribadi dia sendiri, pastinya kan kehormatan dari keluarga juga ya kalau misalnya hamil di luar nikah kayak gitu. Itu yang ditakutkan. Hamil yang tidak diinginkan. Hamil yang tidak diinginkan, lebih tepatnya seperti itu. Jadi lebih menjaga diri, lebih lebih aware lagi lah, lebih waspada lagi. Sama seperti tadi yang Mesa udah berikan, informasinya adalah ataupun pemberitahuannya adalah pakailah otak kamu ya. Jangan cuma pakai hati kamu gitu. Makanya aku juga sering sharing ya ke teman-teman yang cewek-cewek terutama gitu. Ketika pasangan anak bodoh, si cowoknya bodoh gitu, yang memicu untuk terjadi kehamilan, aku sering ngasih tips ke mereka. Ini ada pertanyaan masuk, tipsnya ditahan ya untuk laki-laki yang bodoh. Rahasia kuat di ranjang apa? Konsumsinya makan apa nih? Yuk terjawab langsung. Pertanyaannya adalah rahasia kuat di ranjang itu apa? Konsumsi makan apa? Oke, makan beling mungkin? Kalau kuat di ranjang itu emang harus dilatih. Kuat di ranjang itu harus dilatih dengan cara? Dilatih dalam artian 2 hal ini. Emang sudah diakui bahwa masturbasi sebelum melakukan seks itu memperpanjang durasi setelahnya. Misalnya kalau kalian mau seks malam hari, pagi hari Anda masturbasi atau hamil satunya gitu. Jadi untuk seks yang terjadi setelahnya itu akan lebih lama. Terus yang kedua ada latihannya tadi apa? Latihan yang masturbasi juga. Masturbasi, oke. Latihan yang masturbasi pas sudah mau mencapai klimaks, beberapa detik sebelumnya ditahan sehingga itu ditunda klimaksnya dan diulang lagi. Oh, itu latihan pribadi gitu ya? Latihan pribadi untuk cowok. Oke. Latihan itu untuk memperkuat durasi sehingga nanti itu juga akan menjadi kebiasaan sehingga
mind control kalian terhadap barang kalian itu lebih lebih Nice. tahan lama. Dan itu tadi ada juga lanjut pertanyaannya adalah makan apa? Mungkin makanan itu bisa membantu juga kan untuk tahan lama atau memperkuat saat di atas ring, bukan di atas panjang. Makanan lebih baik yang intinya yang kurangi kolesterol aja gitu. Karena kan kolesterol itu yang menyumbat di saluran pembuluh darah gitu. Saluran pembuluh darah itu kan bensin itu kantong darah gitu. Jadi harus dijaga biar aliran darah itu bagus, dia lancar sehingga ereksi lebih lama. Itu ya. Jadi mungkin makanannya yang mungkin bisa mensupport apa yang sering dimakan Mesa sendiri, pribadi Mesa untuk saat ini ada? Paling ya memang lebih banyak konsumsi protein ya, daging seperti itu. Memang recently aku lebih ke healthy life. Jadi aku bahkan pribadi udah ngopi ngeteh tanpa gula gitu. Mengurangi gula ya. Ngopi ngeteh tanpa gula. Mungkin gula itu ya sesekali. Gula yang murni itu sendiri udah enggak ya. Paling mungkin kalau misalnya gula dari alkohol, gula dari yang makanan yang lain itu mungkin sometimes gitu. Itu juga bagus aku ngeliat kayak efek ke tubuhku sendiri gitu. Jauh lebih energi kayak gitu. Iya, daya tubuh gitu. Kalau diranya ya pasti 4 jam. Sombong amat. 4 jam. Itu breaknya 3,5 jam. Enggak, itu pernah sih sekali 4 jam, yang 2-3 jam. Tergantung lawan mainnya. Kalau mainnya nggak kuat ya 1 jam sih biasanya. Yang kuat-kuat selama 4 jam boleh langsung DM di bawah ini. Gitu. Karena jongkok aja nggak cukup. Yang biasanya keluar di dalam, jongkok aja itu tidak cukup untuk menghindari kehamilan. Iya, kalau misalnya apalagi memang itu subur apalagi. Subur, gitu. Jadi dibersihkan dengan air mengalir, disemprot. Iya, tapi yang gentle lah. Yang gentle maksudnya? Yang gentle dalam artian yang baik dan jangan terlalu keras. Itu Maggie itu sakit. Tidak ada aktivitas seksual sama sekali. Tidak ada aktivitas seksual. Masturbasi kan termasuk aktivitas seksual. Masturbasi. Iya. Maka dari itu waktu kamu coba setelah 15 hari di hari ke-16 itu nggak seperti Mesa yang biasanya capek. Capek sama tahan lamanya gimana? Menurun? Capek sih enggak. Enggak. Cuman baru main udah pengen keluar.